Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wahyu Ardiana, NIM D610133 yang merupakan anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi antrian pelayanan pada Safina Chickens Pabelan. Yang pertama pada bab 1 yaitu deskripsi sistem existing. Adapun ruang lingkup sistem objek penelitian yaitu objek penelitian dari kelompok kami yaitu Safina Chickens Pabelan yang beralamatkan di Jalan Mendungan, Kecamatan Kartasura dengan jam operasional buka pukul 8 pagi sampai dengan tutup pada pukul jam 10 malam. Safina Chicken ini merupakan rumah makan yang cukup dikenal dengan berbagai olahan menu ayam yang bervariasi. Adapun masalah dari sistem yaitu pada outlet Safina hanya memiliki satu meja pelayanan dan satu pegawai kasir yang merangkap sebagai pelayan, sehingga akan mengakibatkan antrian pada saat jam-jam sibuk seperti jam makan siang maupun jam makan malam. Adapun faktor yang menyebabkan adanya permasalahan tersebut yaitu seperti jumlah staf yang terbatas, proses penyajian makanan yang lambat, kurangnya koordinasi antar staf, dan durasi pemilihan menu oleh pelanggan. Terdapat model konseptual dari karakteristik antrian pada Safina Chicken, yaitu memiliki aturan pelayanan FIFO atau first in first out atau first come first service, yang dimana FIFO dan FCVS ini memastikan bahwa entitas pertama yang akan tiba adalah yang diproses pertama, dimulai dari kedatangan pelanggan, kemudian pelanggan akan mengantri, setelah itu akan dilayani pada kasir. Pada kasir ini pelanggan dapat melakukan pemilihan pemesanan serta melakukan pembayaran secara langsung. Kemudian apabila pelanggan telah menyelesaikan proses pada sistem, maka pelanggan dapat meninggalkan sistem. Selanjutnya pada bab 2 yaitu analisis input. Pada analisis input ini dibantu dengan software Microsoft Excel dan EasyFit. Yang pertama pada uji distribusi waktu kedatangan, setelah dilakukannya analisis dan uji pada software menunjukkan bahwa data waktu kedatangan ini berdistribusi eksponensial. Dilanjutkan dengan uji distribusi waktu tunggu, masih dengan menggunakan software Microsoft Excel dan EasyFit, diketahui bahwa distribusi waktu tunggu ini juga terbukti berdistribusi eksponensial. Selanjutnya pada uji distribusi waktu pelayanan, berbeda dengan uji distribusi pada waktu kedatangan dan waktu tunggu, yaitu pada hasilnya yang sebelumnya menghasilkan distribusi eksponensial, sedangkan pada distribusi waktu pelayanan menunjukkan bahwa distribusi Weibull. Pada uji distribusi waktu dalam sistem juga sama dengan uji distribusi waktu pelayanan yang menunjukkan distribusi Weibull. Selanjutnya pada bab 3 yaitu simulasi. Di sini kami akan membuat 3 skenario untuk merepresentasikan keadaan pada sistem. Pada skenario pertama, menerapkan kondisi antrian di Safina pada saat dilakukan pengamatan dengan kondisi normal, baik jumlah maupun tingkat kedatangan sesuai dengan keadaan nyata. Dengan diasumsikan sebanyak 100 kedatangan dengan interval waktu antara hari biasa dan akhir pekan. Didapatkan hasil rata-rata waktu pelayanan sebesar 126,76, rata-rata waktu tunggu 263,04, maksimal jumlah antrian sebesar 1,83, rata-rata utilitas pelayanan yaitu 79%, time in
time in system distribution menunjukkan 389,72 detik. Selanjutnya pada skenario 2 menerapkan kondisi antrian di Shavina, yaitu dengan menambahkan operator atau pelayan kasir yang semula hanya sebanyak 1 pelayan menjadi 2 pelayan. Didapatkan hasil yaitu rata-rata waktu pelayan sebesar 127,19 detik, rata-rata waktu menunggu sebesar 15,67 detik, maksimal jumlah antrian 0,11, rata-rata utilitas pelayanan sebesar 43%, dan time in system distribution sebesar 142,85 detik. Selanjutnya pada skenario 3 menerapkan kondisi antrian di Shavina dengan menambahkan operator atau pelayan kasir yang semula sebanyak 1 pelayan menjadi 3 pelayan. Sehingga didapatkan hasil yaitu rata-rata waktu pelayan sebesar 126,88 detik, rata-rata waktu menunggu sebesar 16,40 detik, maksimal jumlah antrian sebesar 0,21, rata-rata utilitas pelayanan sebesar 52%, serta time in system distribution sebesar 143,25 detik. Pada bab 4 ini merupakan analisis output yang berdasarkan pada hasil yang telah disimulasikan pada software Analogic. Selanjutnya dilakukan perbandingan rata-rata atau mean comparison. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan perbandingan variasi amplitudo dengan membandingkan antara standar deviasi baik waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem. Selanjutnya yaitu verifikasi model logis, yaitu menggunakan model konseptual pada keadaan nyata dan diterapkan pada software Analogic sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan verifikasi model matematis. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan parameter tiap skenario sehingga didapatkan hasil bahwa skenario 2 lebih efektif dan efisien dalam sistem dibandingkan dengan skenario 1 dan skenario 3 dengan nilai utilitas sebesar 44%. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.